Buat kalian yang bentar lagi berangkat ke Jepang, bentar lagi datang ke Jepang, dan kalian harus perhatikan hal ini. Karena penting, setelah datang ke Jepang, kalian harus perhatikan hal ini biar kalian nggak bingung ketika pertama kali nyampe di Jepang. Apa itu? Ini dia aku kasih tahu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anggi Setiawan di channel Anggi Setiawan 14. Nah, buat kalian yang bentar lagi datang ke Jepang, apa hal-hal penting yang perlu diperhatikan biar kalian nggak bingung ketika sampai di Jepang gitu. Nah, salah satunya itu adalah ini tips atau saran dari aku pribadi ya. Kalau ditiru boleh, kalau kalian menurut kalian nggak penting juga boleh. Tapi menurut aku ini penting banget. Jadi ini aku kasih tahu. Yang pertama itu adalah ketika kalian sampai di apartemen, di Apato, kalian di Jepang, kalian tuh dijemput oleh Sacho atau oleh kepala direkturnya, direktur perusahaannya, dijemput di bandara, dijemput di Eki atau stasiun, banyak dijemputnya. Nah, kalau kalian baru pertama kali nyampe di Apato, usahakan yang pertama kali dilihat itu apa? Yang dilihat itu adalah peralatan dapur. Nah, dapur kalian dulu pertama kali yang kalian lihat. Karena ini berhubungan dengan perut, berhubungan dengan makanan. Bentar ya guys, aku ini dulu guys. Karena ini berhubungan dengan perut. Ini yang sangat penting ketika kalian sampai di Jepang, karena saat perut kalian aman, saat kalian sudah kenyang, kalian bisa berpikir logik, bisa berpikir logis gitu. Jadi yang harus diselamatkan dulu perut. Kalian belum tahu gaji di sini berapa, walaupun udah tahu, kalian kan belum tahu terima bersihnya itu berapa gitu. Jadi yang pertama kali dilihat itu apa? Ada beras atau enggak? Biasanya semua perusahaan, semua Sacho, semua direktur itu ngasih atau siapin semua ini gitu. Tapi ada beberapa perusahaan itu yang nggak detail ngasihnya. Contoh, kalian cuman dikasih beras, cuman dikasih minyak sama kompor gitu aja. Ada beberapa perusahaan yang kayak gitu. Tapi ada juga yang perusahaan yang detail, ada tempat makannya sekalian, ada sendok, piring, garpu gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang dapat perusahaan yang tempat yang Sachonya itu ngasih barang-barangnya detail, alhamdulillah, syukur gitu. Tapi harus kalian lihat lagi, ada apa enggak untuk makan malam kalian hari ini gitu. Contoh, yang penting itu, yang paling penting beras, minyak goreng, telur, minimal, seminimal-minimalnya itu ada telur. Nah, udah selamat kalian, udah nggak bingung mau makan apa, goreng telur aja udah aman lah setidaknya gitu. Tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang nggak detail ngasihnya gitu, itu kalian minta aja sama Sachonya, Sacho atau direktur, Pak Direktur, aku di dapurku belum ada ini gitu. Nah, kalau misalnya kalian nggak dibeliin, nah itu tadi rezeki-rezekian, inisiatif pribadi. Biasanya setelah itu kalian diantar ke Supa, atau kalau misalnya nggak diantar sama Sachonya atau sama perusahaannya, kalian googling sendiri di mana tempat belanja terdekat di situ. Jadi ini penting banget soalnya, karena kalau misalnya kalian udah tahu tempat belanja, contoh dari tempat aku tadi, dari tempat tinggalku ke sini, ini kalian ke Daiso aja. Sini aku tunjukin barang-barang apa aja. Nih, sini Daiso. Aku tunjukin barang-barang apa aja yang penting untuk ada waktu datang pertama kali. Ini aku udah sampai Daiso-nya. Jadi kalian lihat nanti, kalau misalnya kalian disediain teflon masak gitu, syukur. Kalau enggak, beli yang murah-murah aja di sini, nggak apa-apa. Nanti aku tunjukin di mana belinya gitu. Sini.
Ini Daiso, lantai 2. Nah, kalian cari di sini guys. Nih, ini ada piring-piring untuk makan. Beli yang murah-murah aja. Sementara, nih sendok makan di sini. Kalian beli yang murah-murah aja. Yang 100 atau 200 yen kalau misalnya nggak ada yang 100 yen untuk masak. Mana ya? Ini dia yang kayak gini untuk sementara tuh. Nah, kalian harus perhatikan ini tempat itu kalian, kompor kalian itu ini IH atau enggak. Kalau misalnya kompor kalian yang api, beli yang ini IH, nggak bisa ini. Kalau misalnya kalian yang kompor listrik, harus beli yang kayak gini IH Taiyo. Nah gitu, beli yang murah-murah aja. Terus beli sendok, beli tempat makan di sini, beli cangkir-cangkir di sini gitu. Nah itu salah satu hal penting kalau misalnya kalian pertama kali nyampe Jepang guys. Soalnya nanti kalau misalnya kalian baru nyampe tapi nggak ada barang-barang itu, kalian nanti tuh bingung. Aku turun dulu ya biar enak aja jelasin. Nanti kalian bingung malamnya itu mau makan apa, malamnya itu mau beli apa gitu. Jadi sebisa mungkin tanya, kalau misalnya dibeliin syukur, kalau misalnya nggak dibeliin kalian cari supermarket terdekat itu di mana gitu. Nah, itu dia guys. Dan satu tips lagi dari aku, satu saran lagi dari aku, kalau boleh ya, kalau misalnya kalian terima gitu. Kalau yang menurut aku penting adalah kira-kira kalian ke Jepang, pertama kali ke Jepang itu wajib bawa uang berapa gitu. Nah, kalau yang ini itu tergantung pribadi masing-masing. Kalian itu orangnya perokok atau enggak? Kalian itu orangnya boros atau enggak? Kalau misalnya kalian datang ke sini tuh pisahnya pisah apa gitu. Soalnya tergantung pisah. Kalian pertama kali ke Jepang itu kalau pisahnya magang, kalian masih ditanggung makannya itu di senta atau di tempat pelatihan gitu, masih ditanggung di situ. Jadi seminimal-minimalnya kalian bawa 2 juta atau 2 mang yen itu masih aman, masih oke lah gitu. Tapi kalau kalian datang ke Jepang itu pisahnya pisah Toktegino, kan itu kalian datang dijemput oleh Kaisa, perusahaan itu langsung ke tempat kerja kan berarti. Nah kalau di situ kalian wajib siapin uang itu berkisar antara 6 sampai 7 atau sampai 8 jutaan lah. Karena kenapa? 1 bulan itu selama kalian kerja, contoh dari tanggal 1 kalian datang sampai tanggal 30 itu kan belum dapat gaji tuh. Di tanggal 30 kalian baru dapat gaji. Selama 30 hari itu sebisa mungkin ya bertahan hidupnya dengan apa? Dengan uang yang kalian bawa tadi, yaitu 6 sampai 7 mang. Seirit-iritnya 4 sampai 5 mang mungkin bisa. Paling-paling irit. Itu kalian bisa makan telur, nasi ya, beras, nasi, telur, sayur-sayuran. Kalau misalnya kalian bento juga tiap hari. Nah, tempat bento juga di Daiso juga banyak gitu. Itu mungkin kalau misalnya kalian baru pertama kali datang ke Jepang dan bingung harus bawa uang berapa gitu. Soalnya sekarang ini juga kursian juga nggak baik-baik saja. Terus terus
gaji di Jepang juga ya banyak inilah. Aku bingung mau bilang dari mana. Ada yang bilang perusahaannya masa udah capek-capek ke Jepang gajinya cuma segini gitu. Jadi kalian harus teliti perusahaan kalian itu gajinya benar-benar berapa gitu sebenar-benarnya. Ada sekarang juga biaya hidup di Jepang lagi mahal-mahalnya. Apa-apa naik, beras naik, bahan pokok aja beras itu naik sekarang. Jadi kalian bawa uang 5-6 juta itu ya untuk beli beras, sayur, dan telur tadi. Belum terlalu bisa hedon-hedon makannya gitu. Dan beras mahal, sayur-sayuran mahal, ini itu naik. Tunjangan-tunjangan agak jarang. Terus apa namanya, asuransi atau pajak itu naik gitu. Jadi kalian ke Jepang itu mikir lagi, tanya lagi sama perusahaan, gajinya sebenar-benarnya berapa, dipotong pajak berapa, dipotong asuransi berapa, berapa yang kalian terima. Misal contoh kalian terima cuma 10 mang atau 10 jutaan, itu menurut kalian worth it enggak dengan kerja 1 bulan gajinya 10 jutaan sini? Kalau misalnya menurut pribadi kalian masih worth it, ya perjuangin aja untuk kerja ke Jepang. Jadi gitu aja dari aku, karena udah terlalu lama. Mungkin tips-tips lain misalnya yang mau datang ke Jepang atau cara ke Jepang, nanti aku kasih tahu tips-tips lain di video berikutnya kan. Jadi sampai di sini aja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.